Bagaimana jika sistem imun negara kita sengaja dibutakan dari dalam? Ketika porsi makanan bergizi anak-anak sekolah disulap menjadi motor listrik fiktif senilai 1 triliun rupiah. Dan asisten rumah tangga dipaksa menjadi tameng hukum para oligarki daerah. Disinilah keserakan manusia bertemu dengan dinding digital. Perang cyber melawan gurita korupsi baru saja dimulai. Tonton video ini sampai habis karena kita akan membongkar bagaimana teknologi terkuat abad ini digunakan untuk melacak, sekaligus menyembunyikan harta jarahan negara. Selamat datang di era di mana korupsi tidak lagi dilakukan dengan menyelundupkan uang di dalam kardus di tengah malam sunyi. Hari ini korupsi telah bertransformasi menjadi sebuah sistem yang sangat rapi, memanfaatkan celah hukum, struktur korporasi yang rumit, hingga manipulasi sistem digital pemerintah. Ketika para pelaku kejahatan kerah putih ini semakin cerdas, aparat penegak hukum dipaksa untuk keluar dari zona nyaman mereka. Pertanyaannya, apakah kita sedang memenangkan perang ini ataukah kita justru sedang tertinggal? Kita sering mendengar slogan tentang digitalisasi, namun bagaimana jika teknologi yang sama yang kita elu-elukan untuk memberantas korupsi justru sedang dipelajari oleh para koruptor untuk merancang kejahatan yang sempurna? Mari kita bedah dua skandal korupsi terbesar yang mengguncang Indonesia belakangan ini. Skandal bancakan program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional dan kasus manipulasi tenaga kerja outsourcing oleh Bupati Pekalongan. Dari kedua kasus ini, kita akan melihat bagaimana kekuasaan didekonstruksi dan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi kini mulai mengerahkan teknologi kecerdasan buatan sebagai senjata pamungkas mereka. Namun ingat, perang ini memiliki dua sisi koin yang sama-sama tajam. Bagaimana jalannya pemberian makan bergizi gratis untuk hari pertama ini 6 Januari 2025? Kita mulai dari sebuah proyek yang awalnya membawa harapan bagi jutaan anak di seluruh penjuru negeri. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program nasional ini dirancang untuk menyelesaikan masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan, namun di bawah bayang-bayang niat mulia tersebut, sebuah jaringan korupsi sistemik telah bersiap untuk melakukan sabotase. Kejaksaan Agung mengungkap skandal korupsi luar biasa di tubuh Badan Gizi Nasional yang melibatkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Kasus ini bukan sekedar pencurian uang biasa, melainkan sebuah rekayasa birokrasi dan cyber yang sangat terencana. Ada dua teknik korupsi utama yang berhasil diidentifikasi dari skandal berskala raksasa ini. Pertama adalah intervensi portal cyber dan manipulasi akses pelayanan publik. Secara regulasi, pengelolaan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG seharusnya diserahkan kepada yayasan-yayasan lokal di setiap sekolah demi memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, para pimpinan BGN mengintervensi proses ini demi keuntungan pribadi. Mereka berkolaborasi dengan pihak swasta berinisial AYS. Sony Sonjaya diduga memberikan akses ilegal kepada AYS untuk mengintervensi tim verifikator cyber BGN. Dengan memegang kendali atas portal mitra BGN tersebut, AYS dengan bebas memetakan titik-titik dapur yang masih kosong. Ia kemudian membatalkan status pendaftaran calon SPPG legal yang sebenarnya telah disetujui oleh sistem, lalu mendaftarkan SPPG baru yang terafiliasi langsung dengan para pejabat BGN. Manipulasi cyber ini dilakukan bahkan setelah portal pendaftaran resmi telah ditutup untuk publik. Akibatnya, yayasan-yayasan boneka yang tidak memenuhi syarat ini mendapatkan insentif negara senilai miliaran rupiah setiap harinya. Teknik korupsi kedua dalam skandal ini adalah pengondisian harga perkiraan sendiri dan rekayasa spesifikasi pengadaan barang dan jasa. Kali ini aktor swasta berinisial AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT masuk ke dalam lingkaran konspirasi. AM bersama rekannya AA mengakuisisi PT ASE demi memenuhi kualifikasi vendor BGN secara instan. Di bawah pengaruh intervensi Lodewijk Pusung, AM melobi pejabat pembuat komitmen bahkan sebelum proses lelang resmi dimulai.
Mereka melakukan penggelembungan harga atau markup yang luar biasa untuk pengadaan barang penunjang operasional, termasuk pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai proyek fantastis mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan bermasalah ini juga mencakup puluhan ribu pasang sepatu, tablet pintar, dan televisi. Demi mencairkan anggaran secara penuh, AM nekat memanipulasi berita acara serah terima, seolah-olah perakitan motor listrik telah selesai 100%. Padahal unit yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang milik negara. Dampaknya sangat mengerikan bagi kelangsungan program di tingkat akar rumput. Skandal ini terbongkar sekitar 30% atau sebanyak 8.182 SPPG di seluruh Indonesia terpaksa dibekukan operasionalnya demi kepentingan audit dan evaluasi. Di Pulau Jawa saja, 3.466 SPBG dinonaktifkan karena buruknya mutu gizi, kelayakan dapur, dan ketiadaan izin resmi, seperti penemuan SPPG ilegal tanpa identitas resmi di Kecamatan Mojowarno, Jombang. Gelombang protes pun pecah dari koalisi MBG Watch yang menuntut moratorium total dan mendesak agar program ini dikonversi menjadi bantuan tunai langsung sebesar Rp300.000 per anak agar guna menghindari kebocoran anggaran yang lebih parah. Jika skandal di Badan Gizi Nasional bergerak pada level manipulasi sistem cyber tingkat pusat, maka skandal yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik menorehkan sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Untuk pertama kalinya, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT dan langsung menggunakan pasal yang sangat jarang disentuh, sebuah pasal yang berdiri sendiri sebagai senjata utama. Pasal 12 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Biasanya, sebuah OTT terjadi karena adanya transaksi suap-menyuap secara tunai. Ada yang memberi, ada yang menerima, dan ada barang bukti uang di dalam koper. Namun, dalam kasus Fadia Arafik, KPK memutar otak dan melakukan gebrakan ekstrim. Mereka menjerat sang bupati dengan pasal benturan kepentingan dalam pengadaan. Pasal ini melarang keras penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang seharusnya ia awasi. Mari kita bedah anatomi kasus ini secara mendalam untuk melihat betapa canggihnya rekayasa yang mereka buat. Fadia diduga mendirikan sebuah perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya atau RNB. Perusahaan ini dirancang secara kolektif bersama suaminya, Mokhtaruddin Ashraf Abu yang merupakan anggota DPR RI dan anaknya Muhammad Sabih Ashraf yang menjabat sebagai anggota DPRD. Di atas kertas, sang suami bertindak sebagai komisaris dan sang anak sebagai direktur. Sementara Fadia, ia berada di posisi paling aman sekaligus paling menentukan sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat akhir. Apa itu beneficial owner? Ini adalah konsep hukum di mana seseorang tidak tercatat namanya dalam dokumen resmi kepemilikan saham suatu perusahaan. Namun, dialah yang memegang kendali penuh, mengendalikan keluar masuknya uang, dan menikmati setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan oleh korporasi tersebut. Fadia tahu betul bahwa menempatkan anak kandungnya di kursi direktur utama sebuah perusahaan yang memenangkan tender di wilayah kekuasaannya sendiri akan sangat mudah mengundang kecurigaan. Maka dilakukanlah sebuah kamuflase domestik yang sangat berani. Nama sang anak dicopot dari jabatan direktur, lalu digantikan oleh Rul Bayatun, seorang asisten rumah tangga atau ART kepercayaan keluarganya. Seorang ART dipaksa menandatangani berkas legalitas, diposisikan sebagai direktur utama sebuah perusahaan penyedia jasa outsourcing bernilai miliaran rupiah. Penyamaran ini sangat rapi ketika KPK mulai mengendus adanya monopoli pengadaan jasa tenaga kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nama yang muncul di permukaan adalah Rul Bayatun. Namun, penyidik KPK tidak bisa dikelabui begitu saja. Melalui penelusuran dokumen legalitas korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kementerian Hukum, KPK berhasil membongkar bahwa PT RNB awalnya didirikan oleh suami dan anak sang bupati. Topeng sang ART pun runtuh. Sepanjang tahun 2023 hingga 2026, PT RNB di bawah kendali Fadia berhasil memonopoli proyek pengadaan tenaga kerja outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 RSUD,
dan 1 kantor kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Total nilai proyek yang mereka raup mencapai 46 miliar rupiah. Tragisnya, dari 46 miliar uang rakyat yang dicairkan, hanya 22 miliar yang benar-benar digunakan untuk membayar gaji para pekerja outsourcing di lapangan. Lalu, kemana sisa 19 miliar lainnya? Uang tersebut mengalir deras ke kantong pribadi Fadia dan keluarganya. Sang anak menikmati aliran dana 2,5 miliar. Dan sang ART nomini yang namanya dijadikan tameng hukum, Rul Bayatun, mendapat bagian 2,3 miliar. Ini adalah bentuk eksploitasi kemanusiaan yang paling dingin. Memotong hak upah para pekerja kecil demi menumpuk kekayaan dinasti politik, berlindung di balik nama seorang asisten rumah tangga. KPK menyadari bahwa untuk menghadapi taktik penyamaran yang semakin licik seperti penggunaan nomini domestik, mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode penyelidikan fisik konvensional yang memakan waktu berbulan-bulan. Disinilah konsep KPK 2.0 lahir, sebuah transformasi radikal yang menempatkan kecerdasan buatan di garda terdepan pertempuran cyber. Di luar negeri AI sudah bisa bantu lacak aset koruptor, Pak. Nah, Indonesia kapan? Sejak tahun 2025, KPK telah memanfaatkan AI secara aktif untuk mengaudit laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Melalui algoritma pembelajaran mesin, AI melakukan pemindaian awal terhadap ribuan laporan keuangan pejabat negara. Sistem ini tidak hanya membaca angka yang dilaporkan, tetapi juga melakukan pemadanan data secara multilateral dengan basis data nomor induk kependudukan dan nomor induk kepegawaian. Jika AI mendeteksi adanya ketidaksesuaian profil pendapatan resmi dengan akumulasi aset real, atau jika ada transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan nama-nama kerabat dekat pejabat, sistem akan langsung memberikan skor resiko tinggi dan menandainya dengan red flag atau bendera merah. Namun, lompatan terbesar KPK 2.0 di masa depan adalah pengembangan Social Network Analysis atau SNA yang berbasis AI. Dengan teknologi ini, sistem kamuflase yang seperti dilakukan oleh Bupati Pekalongan akan terdeteksi sejak hari pertama proyek dilelang. AI dengan algoritma SNA akan secara otomatis memindai seluruh dokumen akta perusahaan di AHU Kemenkumham, menganalisis profil sosial ekonomi dari nama direktur yang terdaftar, lalu membandingkannya dengan data kepemilikan aset real. Saat sistem mendeteksi bahwa direktur utama sebuah perusahaan pemenang proyek miliaran rupiah adalah seorang dengan profil profesi asisten rumah tangga, AI akan langsung mengeluarkan alarm bahaya. Jaringan hubungan gelap antara sang bupati selaku beneficial owner asli dengan sang ART selaku nomini afektif akan langsung terpampang jelas di layar komputer penyidik hanya dalam waktu hitungan detik. Namun, kita harus bersikap realistis. Di dunia teknologi, setiap penemuan pedang yang lebih tajam akan selalu diikuti oleh pembuatan perisai yang lebih kuat. Kita harus berani melihat sisi gelap dari teknologi ini. Pertanyaannya, bagaimana jika teknologi AI yang canggih ini juga digunakan oleh para koruptor? Ini bukan sekedar lagi kekhawatiran tanpa dasar, melainkan sebuah ancaman nyata yang sedang terjadi. Para koruptor kerah putih didukung oleh modal dana hasil kejahatan yang tidak terbatas, mampu menyewa peretas dan insinyur perangkat lunak terbaik untuk membangun kecerdasan buatan versi mereka sendiri. Pertama adalah anti-corruption spoofing melalui eksploitasi algoritma. Koruptor dapat melatih model AI mereka sendiri untuk mempelajari dan memetakan cara kerja algoritma pengawasan milik KPK dan PPATK. Dengan mensimulasikan berbagai skenario transaksi, AI milik koruptor akan merancang sebuah pola transfer dana yang sangat rumit. Aliran uang akan dipecah secara acak, melintasi puluhan rekening di yurisdiksi hukum internasional yang berbeda, dan diatur jeda waktunya sedemikian rupa sehingga tetap berada di bawah ambang batas deteksi sistem otomatis pemerintah. Ini adalah bentuk pencucian uang otomatis yang dirancang oleh mesin untuk mengelabui mesin pengawas. Kedua adalah pembuatan profil nomini digital yang sempurna. Di masa lalu, koruptor menggunakan orang nyata seperti asisten rumah tangga yang profil ekonominya timpang sehingga mudah dicurigai. Di masa depan,
Dengan bantuan generatif AI, koruptor dapat menciptakan identitas digital fiktif yang sangat meyakinkan. AI dapat digunakan untuk memproduksi dokumen kepemilikan aset fiktif, menyusun laporan pajak tahunan palsu yang terlihat sangat mapan, hingga merekayasa tanda tangan digital dan pola komunikasi manusia guna meloloskan proses verifikasi identitas di lembaga perbankan tanpa perlu melibatkan manusia real. Ketiga adalah penyusupan dan peracunan data atau data poisoning. Sistem AI milik KPK sangat bergantung pada kualitas dan kebersihan data historis untuk mempelajari perilaku korupsi. Jika para koruptor berhasil meretas atau memanfaatkan orang dalam untuk menyusup ke dalam server data pemerintah, mereka dapat melakukan manipulasi data secara perlahan. Mereka dapat memasukkan data transaksi korup mereka dan menandainya sebagai transaksi bisnis yang legal. Akibatnya, sistem AI KPK akan mengalami disorientasi. Ia akan belajar bahwa pola transaksi kejahatan tersebut adalah hal yang normal dan tidak perlu diberi bendera merah. Pertempuran ini telah bergeser dari ruang sidang menuju ruang server. Ini adalah perang antara algoritma melawan algoritma, di mana pemenangnya adalah pihak yang memiliki sistem paling adaptif dan tidak pernah berhenti melakukan pembaruan. Kita harus menyadari satu kebenaran yang mutlak. Teknologi, seberapapun canggihnya ia dikembangkan hanyalah sebuah alat bantu. Kecerdasan buatan dapat mendeteksi pola korupsi, melacak aliran dana yang dilarikan ke luar negeri, hingga mengidentifikasi nama-nama fiktif yang disembunyikan dalam kegelapan dokumen hukum. Namun, mesin tidak memiliki moralitas. AI tidak memiliki keberanian untuk menangkap pejabat yang bersalah, dan ia tidak memiliki nurani untuk menolak suap yang ditawarkan. Keberhasilan mutlak dalam membersihkan negeri ini dari gurita korupsi tidak ditentukan oleh seberapa canggih baris kode algoritma yang kita miliki, melainkan oleh integritas manusia yang berada di balik layar kemudi teknologi tersebut. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, sistem keamanan cyber yang kokoh dari infiltrasi politik, serta komitmen moral dari para pemimpin negara, kecerdasan buatan hanya akan menjadi panggung pertunjukan digital yang megah namun kosong dari esensi keadilan. Pada akhirnya, teknologi adalah cermin paling jujur dari peradaban kita. Ia mampu memetakan keserakahan, namun ia juga menjadi saksi bisu atas runtuhnya moralitas manusia. Mesin tidak akan pernah bisa merasakan kepedihan anak-anak sekolah yang kehilangan hak gizinya akibat anggaran yang dikorupsi, atau keputusasaan para pekerja kecil yang upah keringatnya dirampas demi kemewahan dinasti politik daerah. Perang melawan korupsi ini bukan lagi sekedar perang hukum, melainkan perang untuk menyelamatkan sisa-sisa kemanusiaan kita. Ketika manusia memilih untuk menutup mata dan berkhianat pada bangsanya, ingatlah satu hal. Di era digital ini, setiap kebohongan pasti meninggalkan jejak, dan keadilan selalu menemukan jalan pulang melalui kode-kode biner yang tidak pernah tidur.